Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru hebat, dimanapun berada. Perkenalkan, saya Din Ferdinandes, SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, berasal dari UPTD SMPN 3 Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan guru penggerak dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mencoba mengambil rekaman untuk tugas modul 2.3 mengenai praobservasi supervisi akademik. Nah, di sini saya didampingi oleh rekan sejawat saya, Ibu Eka Gustina, dari SMPN 3 Kecamatan Harau. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten 50 Kota. Baik, di sini kami akan mengadakan pra-observasi mengenai supervisi akademik. Oke, bisa kita mulai Ibu Dina? Baik Pak, silahkan. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Dina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat Pak? Sehat ya? Iya Oke, Pak. baik. Di sini kita akan mengadakan pra-observasi supervisi akademik. Di sini saya sebagai supervisornya akan mengobservasi kegiatan super akademik dari Ibu Eka Gustina gitu. Jadi sebelum kita memasuki wawancara mengenai supervisi akademik, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari observasi ini. Jadi di mana tujuan observasi ini agar nanti Bu Dina dalam memberikan pembelajaran di kelas menjadi lebih siap, kemudian percaya diri dalam memberikan pembelajaran di kelas nantinya. Jadi Ibu Dina akan supaya lebih siap dan percaya diri dalam memberikan materi nantinya. Sepakat Ibu Dina? Baik, sepakat Pak. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu apa tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nantinya. Baik, terima kasih Bapak. Dalam pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, kita memiliki dua tujuan. Yang pertama, tujuan secara umum, Ya, bagaimana siswa mampu mengembangkan seluruh potensi yang dia miliki, karena kebetulan saya melaksanakan layanan pribadi, dan oke. tujuan khususnya adalah bagaimana siswa ini mampu menerapkan materi Mm-mm. pembahasan yang kita lakukan. Yang paling utama adalah bagaimana siswa ini mampu memiliki keterampilan hidup yang akan dipakainya Oke, sepanjang hari. oke. Gitu, Jadi di Pak. sini nantinya pembelajaran siswanya akan memiliki keterampilan hidup nantinya setelah Ibu Iya, memberikan pembelajaran di kelas gitu ya Bu ya. iya, Pak. Kemudian area pengembangannya kemana gitu? Area pengembangan dari kompetensi yang diinginkan dari siswa tersebut. Baik, Bapak. Terima kasih pertanyaannya. Pada pelayanan yang akan saya berikan minggu depan, saya merencanakan mengembangkan area pengembangan kompetensi belajar. Kenapa? Oke. Karena yang saya hadapi adalah anak-anak yang baru naik ke kelas 8. Mm-mm. Sehingga ini diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan cara belajar di kelas 8 yang tentu berbeda dengan cara belajar di kelas 7. Karena tuntutan pembelajarannya berbeda. Kalau di kelas 7 mereka tentu awal-awal tentu akan ada proses penyesuaian. Tapi di kelas 8 ini tentu tuntutan pembelajaran tidak semakin gampang, tapi mungkin akan semakin meningkatkan, sehingga siswa-siswa saya membutuhkan kompetensi belajar dan motivasi belajar yang lebih tinggi daripada waktu kelas 7 kemarin. Oke, bagus sekali ya arah pengembangan dari kompetensi yang akan Ibu lakukan. Di sini Ibu mengambil kompetensi belajar. Jadi diharapkan nantinya siswa-siswa Ibu di kelas 8 tidak lagi belajarnya seperti di kelas 7 nantinya. Jadi di Gitu. sini arah Ya, pengembangannya ke kompetensi belajar ya Bu ya. ya, Pak. Kemudian yang ingin saya tanyakan, model pembelajaran yang akan Ibu lakukan gitu di kelas, model pembelajarannya. Baik, terima kasih Bapak. Rencananya saya pada kegiatan di RPL minggu depan saya akan melaksanakan model model pembelajaran ya Pak yang kita bahas Ya, kali ini. ah, Model pembelajaran saya merencanakan discovery learning, di mana saya oke. mengharapkan murid saya mampu menelaah
sehingga murid saya mengetahui apa yang kekurangan, yang menjadi faktor penyebab kekurangan vokasi belajar mereka waktu kelas 7, mereka mampu menambah informasi terbaru, bagaimana Oke. cara belajar efektif, dan bagaimana solusinya sehingga pembelajaran di kelas 8 ini lebih menyenangkan dan motivasi belajar mereka meningkat. Begitu, Bapak. Oke. Jadi Ibu mengambil discovery learning ya. Ya, Bapak. Oke, lanjut. Strategi pembelajarannya gimana, Ibu Dina? Strategi pembelajaran yang Saya akan Ibu. merencanakan berdasarkan angket yang saya sebar kepada anak minggu Oke. kemarin, saya melihat pembelajaran yang cocok bagi anak adalah adanya pembelajaran berbasis inquiry, di mana Iya, saya iya. berharap anak-anak ini, murid saya memiliki keterampilan belajar yang tidak cuma dipakai waktu pendidikan dasar saja, Bapak, tapi bisa diterapkan nanti pada saat dia sudah pendidikan atas, bahkan kalau mereka memang menjadi mahasiswa, itu akan bisa dipakai di perguruan tinggi, modal-modal yang kita berikan. Karena diharapkan siswa ini bisa memecahkan masalah, bisa mengambil keputusan, dan bisa bertanggung jawab terhadap keputusan yang mereka pilih. Begitu, Bapak. Oke, jadi awalnya Ibu memberikan semacam angket gitu ya, Ya, Bapak. net assessment. Jadi setelah, Assessment. ya, oke, baik. Nanti digabung dengan Bapak dari guru BK yang waktu kelas 7, Bapak kita Oke, bisa ya, melihat ya. gaya belajar, motivasi belajar, dan bagaimana hasil pembelajaran mereka di tahun sebelumnya. Jadi Ibu dari net assessment yang akan Ibu lakukan, nah itu menjadi sumber dari Ibu dalam menetapkan strategi Memilih pembelajaran. materi, iya memilih Nah, ya, materi memilih termasuk materinya. model materi apa yang dibutuhkan oleh siswa secara global. Kenapa? Karena saya mengampu empat ruang belajar Ya, dengan ya, jumlah ya. murid sekitar 6 anak, tentu diberikan angket lalu dipilih mana yang Oke. materi yang paling dibutuhkan oleh anak. Gitu, Bapak. Oke, jadi materinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa nantinya Ibu melalui Ya, angket yang akan Ibu berikan gitu ya. iya, Bapak. Oke, Asesmen selanjutnya formatif, Pak. yang akan saya tanyakan penilaian atau evaluasi pembelajaran. Gimana Baik, penilaiannya? baik, terima kasih Bapak. Penilaian di dalam bimbingan dan konseling itu ada dua, yaitu penilaian proses dan Oke. penilaian hasil. Penilaian proses bagaimana saya melihat, bagaimana saya dan anak menilai diri dia sendiri, apakah Mm-mm. proses yang dijalaninya sudah sesuai dengan tujuan yang awal, yang sudah Oke. nanti akan kita, biasanya saya memberikan tujuan awal kepada murid dulu di awal. Jadi murid udah tahu alur dari pembelajaran kita, apa kompetensi yang diharapkan, tumbuh di dalam diri anak. Lalu ada penilaian hasil. Penilaian hasil ini biasanya kalau di awal-awal ini saya memberikan dalam bentuk angket yang diisi anak pada pertemuan terakhir. Jadi rencana saya RPL ini karena saya cuma dapat 1 jam, itu direncanakan 4 kali pertemuan. Di pertemuan akhir baru kita akan melaksanakan penilaian hasil yang di angket yang saya isi kepada anak. Untuk sementara pakai angket saja dulu, Pak, karena di sekolah kami Oke. tidak membolehkan membawa gadget. Oh, Dan kalau untuk menggunakan labor komputer itu mungkin akan berebut dengan mata pelajaran lain, sehingga saya lebih baik menggunakan tulis. oke. Bagus sekali ya Bu Dina ya. Ibu melakukan penilaian proses dan kemudian penilaian hasil. Mudah-mudahan nanti pada penilaiannya mendapatkan sesuai yang Ibu Dina inginkan bersama siswanya. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya, Bu Dina, sasaran kelasnya dan waktu pembelajarannya hari apa gitu yang akan kita lakukan. Rencananya Pak, karena ini saya melaksanakan angket sudah dianalisis untuk klasikal, jadi dalam satu tingkat kelas akan diberikan kepada kelas 81, 82, 83 yang perkiraan waktunya Pak dari RPL yang saya rancang sesuai dengan materi, karena waktunya cuma 1 jam, itu perkiraan 4 kali pertemuan. 4 kali. Kenapa 4 kali pertemuan? Supaya saya mampu menyampaikan materi, siswa mampu melaksanakan SKPD-nya dengan baik, dan ada beberapa praktek yang akan kita lakukan kepada anak melalui pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mungkin lebih baik saya mengambil sedikit materi saja, tetapi murid-murid mampu mengembangkan kompetensinya lebih baik daripada sebelumnya. Oke, waktunya gimana Ibu Dina? Waktunya kapan akan dilaksanakan? Minggu depan insya Allah Pak, karena minggu depan di hari Selasa dan hari Kamis saya akan melaksanakan layanan Oke, klasikal.
hari Selasa dan Kamis ya. Jadi Kamu. mudah-mudahan nanti pas observasinya dapat kita lakukan dengan baik. Mungkin Iya, Pak. cukup demikian aja Ibu Dina pra-observasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan tadinya sebelum pra-observasi, Ibu Dina dapat melakukan pembelajaran di kelas dengan baik dan terarah gitu. Oke, baik Bu Dina, setelah kita melakukan percakapan pra-observasi, apa mungkin nilai positif yang Ibu dapat dari kegiatan kita tadi gitu? Baik, terima kasih Bapak. Nilai positif yang saya dapatkan adalah bagaimana pembelajaran yang saya berikan kepada anak dipersiapkan dengan maksimal. Hmm, Sesuai kata Bapak tadi, bagaimana agar saya menjadi lebih maksimal dalam melaksanakan pembelajaran dan punya terarah. Sehingga dengan ya, saya terarah, tujuan dari pembelajaran itu akan mudah-mudahan tercapai dengan lebih baik daripada amin. kalau saya tidak persiapkan kegiatan sebelum-sebelumnya. Begitu Bapak. Oke. Kemudian rencana Ibu ke depan gimana setelah pra-observasi ini dilakukan? Rencana Ibu ke depan? Rencana ke depan ya Bapak, saya dari bincang-bincang Bapak tadi, mungkin saya ada beberapa materi mungkin tidak akan ada penambahan, tetapi mungkin lebih bervariasi lagi dalam penyampaiannya Pak. Mungkin dengan saya mencari apa namanya, kayak di apa di internet, mungkin saya Ya, mencari bagaimana game yang menyenangkan dan searah dengan materi yang akan saya berikan sehingga oke. siswa menjadi lebih menyenangkan dan hidup kegiatan pembelajaran saya di lokal, Pak. Jadi mencari alternatif lainnya dengan media Ya, pembelajaran yang Ibu cari di internet. Nah, ya jadi media nanti, pembelajaran yang nah, menyenangkan dan sesuai dengan kompetensi yang akan dikembangkan, Pak. jadi siswa lebih termotivasi dan semangat dalam mengikuti pembelajaran yang akan Ibu lakukan Iya, Pak. nantinya ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana perasaan Ibu setelah coaching pra-observasi ini? Deg-degan sebenarnya Pak, karena saya Hmm, melihat ada mungkin yang RPL ini walaupun sudah disetujui oleh kepala sekolah dan sudah diajukan pada awal pembelajaran Pak, tetapi saya mulai menyadari ada mungkin beberapa hal yang harus direvisi. Mungkin hmm. tujuan tidak akan berubah, tetapi mungkin ada alur pembelajaran yang dari pembicaraan kita mungkin saya terbayang akan ada perubahan dari alur yang sudah saya rencanakan, yaitu menambah media pembelajaran Ya, dengan permainan dan mencari media sederhana yang walaupun sederhana tetapi mampu mengembangkan kompetensi siswa sesuai dengan yang saya harapkan, Pak. oke, baik. Jadi ada perasaan deg-degan ya sebelum melakukan Iya, pembelajaran. Jadi pra-observasi ini supaya Ibu Dina lebih lebih siap dan percaya diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Mungkin itu aja dulu Bu Dina. Terima kasih atas baik. partisipasi Bu Dina. Kita sudahi diskusi kita kali ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik.